kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Tidak perlu perkenalan lagi, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Gembala tidak ada bersama kita, ada di Pasuruan ya Tante. Oke, baik. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini adalah kualitas hidup orang percaya yang sejalan dengan firman Allah. Ya, kualitas. Kalau kita mendengar kata kualitas, itu berarti sudah dipisahkan dari yang tidak berkualitas. Ya, tentu kalau itu adalah benda, adalah barang, itu pasti ada perbedaan di harga, di mutu, ya, kualitas, dan harganya pasti lebih mahal. Kualitas hidup orang percaya. Nah, di sini lebih disempitkan lagi kepada kualitas hidup orang percaya adalah orang yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alkitab. Jadi tidak ada pedomannya bahwa kualitas hidup orang percaya itu dipadankan dengan hal yang lain. Tetapi di sini hanya satu-satunya kualitas hidup orang percaya itu, yaitu berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Orang yang berkualitas menurut firman Allah adalah seseorang yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alkitab. Dan orang yang berkualitas adalah orang yang merdeka. Amin. Orang yang berkualitas itu adalah orang yang merdeka, di mana Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita, sudah menebus kita, dan menjadi orang-orang yang mampu memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip berdasarkan Alkitab. Dan beberapa ciri dari orang yang berkualitas itu adalah memiliki karakter Kristus. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23, di sana disebutkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, orang yang berkualitas akan menghasilkan buah-buah roh, dan itu adalah ciri dari orang percaya yang hidup sejalan dengan firman Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita menjadi orang berkualitas yang sejalan dengan firman Tuhan itu setiap hari. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita harus dengan yakin mengatakan bahwa saya adalah orang merdeka. Saya adalah orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Saya adalah orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Dan yang berikutnya adalah kesetiaan dan komitmen. Kita harus memiliki kesetiaan dan komitmen. Itu ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 dan 15 ayatnya yang ke-58. Di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan, berdirilah teguh, jangan goyah. Jika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, jangan mau digoyang-goyang lagi, jangan mau diporak-porandakan lagi oleh iblis, jangan mau hidup kita dibuat berantakan lagi oleh iblis. Mari memiliki kesetiaan dan komitmen, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga adalah kemampuan. Ini yang harus kita juga ingat. Kemampuan mengatasi tantangan, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kekuatan hal-hal lain, mungkin kekuatan kekayaan atau mungkin kekuatan profesi kita, bukan, tidak dari itu. Tetapi ini adalah
diberikan kepada saya dan saudara, yaitu kita mampu mengatasi segala tantangan dengan iman kita. Sekalipun pada kenyataannya kita ingin melihat bahwa itu masih belum berubah, tetapi kita memiliki iman yang besar. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menolong. Amin. Pasti Tuhan itu akan membantu kita, mengangkat kita, mengatasi segala persoalan yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu kalau misalkan menghadapi tantangan yang baru, yang belum pernah kita hadapi. Jangan pernah bingung, jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar oleh hal apapun. Tetapi kita percayalah bahwa kita dimampukan untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk mencapai hidup yang berkualitas, yang sejalan dengan firman Allah, tidak hanya ditentukan seperti hal-hal yang saya sebutkan ini secara fisik, secara kelihatan nyata, tidak, tetapi semuanya berpusat kepada hati, berpusat kepada hati. Dalam keadaan apapun, kualitas hidup kita itu berasal dari hati. Dalam Amsal pasalnya yang keempat, mari kita akan membuka bersama-sama Amsal Soleman pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Dari hati terpancar kehidupan. Amin. Hati harus dijaga. Hati ini adalah yang terpenting, menjadi pusat dari kehidupan kita, yang harus kita jaga dari perkataan kotor, dari intimidasi, dari hal-hal yang membuat kita down, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak bisa bergerak, yang membuat kita lemah, yang membuat kita terasa kekuatan itu tidak ada. Kita perlu menjaga hati. Bank itu dijaga oleh satpam karena di situ ada uangnya. Kenapa barang-barang yang berharga, mungkin kalau di rumah kita tidak ada, ya di rumah saya tidak ada, mungkin kalau kita lihat sinetron itu kan berlian, emas-emas atau apa yang dipandang berharga oleh manusia itu disimpan dalam brankas, disimpan dengan hati-hati, dijaga supaya tidak dicuri. Kalau hal-hal yang demikian saja dijaga sedemikian rupa, pakai kode kunci itu berapa angka gitu ya kan, bagaimana dengan hati kita yang dari situ memancarkan kehidupan, yang justru itu membuat kita bisa hidup. Namun banyak dari kita yang melupakan hal yang terpenting, yaitu menjaga hati. Tong sampah itu tidak dijaga oleh satpam. Bapak Ibu pasti kalau membuang sampah udah ditaruh kresek, udah dilempar, nggak diintip dari jendela kan, itu nanti siapa yang ambil sampah itu? Nggak mungkin kan. Tetapi biar kalau misalkan sampah itu hilang kan nggak masalah, justru itu membuat kehidupan kita enak, tidak ada sampah di dalam rumah kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hati adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadi orang yang berkualitas. Di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-34, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu semuanya berasal dari hati. Pentingnya hati kita dijaga, pentingnya hati kita itu dijaga dengan segala kewaspadaan.
kewaspadaan. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu mencerminkan kata-kata dan perbuatan kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, itu keluar dari hati, terus masuk dalam pikiran, sehingga kita melakukannya. Jadi semuanya berjalan seperti itu, semuanya berpusat dari hati. Untuk menjaga hati kita tetap berkualitas, menjaga kehidupan kita menjadi orang percaya yang berkualitas, kita juga perlu membiarkan firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Seperti pujian tadi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Apalagi? Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pentingnya menjaga hati itu supaya kita bisa peka dengan suara Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak mungkin tahu bahwa Tuhan itu sedang menuntun kita, membawa kita semakin naik dan semakin naik. Karena kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Tetapi jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan, mana tahu kalau Tuhan itu berbicara kepada kita. Mana tahu kita kalau Tuhan itu sedang memberikan pesan atau penglihatan atau bahkan nubuat. Seperti anak-anak sekolah minggu kemarin sudah merayakan Harnas sekolah minggu. Fill me up. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suaranya jika kita tidak dituntun oleh firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8, di sana juga dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah contoh dari orang-orang yang menjaga hati, yang menaruh firman Tuhan di dalam hidupnya, sehingga apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 bahwa semua yang benar itu ada di dalam hati kita. Amin. Amin, haleluya. Dan itu akan membawa kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya berkualitas.
mengadakan wisata rohani Tuhan, kemanapun berada, kemanapun pergi. Kami percaya, kami berdoa bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat, penyertaan-Mu Tuhan. Tak kurang satu pun yang baik dari Engkau. Kau akan mengerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami sampai di rumah kami masing-masing. Pertemukan kami kembali pada saat ibadah Tuhan. Kami boleh memuji menyanyikan nama Tuhan bersama-sama kembali. Karena betapa hebat dan luar biasa Allah kami yang kami punya. Terima kasih Bapa. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang daripada Allah. Berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat materi, berkat kecukupan. Semuanya diperoleh di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi penolong buat setiap kami, sehingga setiap kami menikmati janji-janji Allah. Tuhan kami bawa pulang, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini atas seluruh